menyaksikan kegiatan ini ya. Oke. Bentar teman-teman. Oke, tentunya acara ini udah dimulai sejak tanggal 15 Agustus 2021 lalu ya. Dan tentunya banyak banget nih ilmu-ilmu yang sudah kita dapetin dari pemateri-pemateri mulai dari sesi 1 hingga sesi 6 ini nantinya ya. Dan juga kita berharap acara ini tetap berlanjut hingga nantinya walaupun dengan konsep yang berbeda dan tidak hanya di waktu tertentu saja. Karena di mana kegiatan ini selain untuk silaturahmi antar mahasiswa aktif dan juga alumni serta pihak jurusan, kita bisa melihat langsung atau mendengarkan pengalaman-pengalaman dari alumni-alumni TIF untuk berbagi pengalamannya dan juga motivasi-motivasi kepada kita semua, khususnya untuk mahasiswa aktif TIF dan juga alumni secara umumnya. Sehingga kita bisa mendapatkan gambaran dan juga inspirasi dari pemateri-pemateri tersebut untuk bisa membentuk rencana karir yang tepat ke depannya. Oke teman-teman, kita mulai aja. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga pada hari ini, tepatnya di hari Minggu 24 Oktober 2021, kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti kegiatan ngobrol santai bareng alumni sesi 6 alias sesi terakhir ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih untuk mahasiswa aktif ataupun alumni TIF ya yang sudah mengikuti kegiatan ini. Tentunya walaupun juga cukup terlambat, yang penting acara ini tetap terlaksana. Ataupun untuk acara ini didukung oleh Tips Ngoding, Pandawa Kebab, Ruang Rindu Belilas, Opera, Muko Art, dan juga Potatoys. Jangan lupa juga untuk teman-teman follow Instagram Himatif UIN Suska. Ataupun juga kegiatan ini bisa disaksikan juga lewat streaming YouTube Himatif UIN Suska. Oke teman-teman, tentunya nanti bagi teman-teman yang ingin bertanya, bakal ada 10 door prize untuk teman-teman bertanya, yaitu ada 5 voucher dari Pandawa Kebab, kemudian pulsa 25.000 satu orang dari Tips Ngoding, ada 2 voucher dari Potatoys, dan juga 2 item Scarlet Whitening dari Opera. Nah, jadi teman-teman bisa nantinya untuk bertanya baik itu di kolom chat ataupun raise hand. Oke teman-teman, sambil menunggu pemateri juga yang bakal bergabung beberapa saat lagi, mungkin bakal ada sambutan dari pihak pengurus Himatif kali ya kepada Faras. Dipersilakan Faras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain amma ba'du. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kita berbagai nikmat dan karunia-Nya hingga sampai sekarang ini. Salawat serta salam tak lupa selalu kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya mengucapkan mewakili Kepala Jurusan Teknik Informatika Pak Iwan Iskandar. Beliau berhalangan hadir untuk bergabung pada meeting ngobar alumni TIF siang ini. Jadi menyampaikan dari beliau kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kemudian terima kasih juga kepada segenap para alumni yang telah apa istilahnya mau berkontribusi juga untuk kegiatan hari ini. Dan juga kami dari himpunan juga banyak mengucapkan terima kasih dari berbagai vendor yang telah menjadi sponsor dan juga berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan hingga sampai sesi 6 pada siang hari ini. Dan di samping itu pula
kami dari himpunan, saya mewakili teman-teman himpunan juga mohon maaf kepada seluruh pihak apabila dalam pelaksanaan acara ini terdapat berbagai kesalahan baik itu secara teknis maupun non teknis ataupun kekurangan-kekurangan lainnya. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak. Dan juga mewakili himpunan juga kami sangat sebenarnya sangat berterima kasih lah atau sangat senang bisa menjadi penyelenggara atau dipercayakan untuk menjadi penyelenggara untuk kegiatan sesi ngobar alumnitif ini, yang mana kita ketahui juga selain tentu saja dengan ilmu yang terdapat di dalamnya, ini juga menjadi ajang untuk silaturahmi kita berbagai kalangan dan angkatan ya. Artinya mungkin yang barangkali kita belum pernah bertemu, entah itu karena waktu atau perbedaan angkatan. Nah, dengan wadah ini kita bisa saling bertemu dan saling kenal gitu. Kami bisa kenal sama abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Begitu juga abang-abang dan kakak-kakak bisa kenal dengan kami adik-adiknya gitu. Dan harapannya tentu saja acara-acara seperti ini terus kita tingkatkan, terus kita jaga kelancarannya karena bagaimanapun walaupun terpisah jarak dengan adanya teknologi ini tidak menjadi alasan untuk memutus silaturahmi kita. Nah, maka besar harapan kami semua dengan acara seperti ini dan harapannya acara ini bisa terus berlanjut sampai ke sesi-sesi berikutnya, insya Allah. Dan juga kekerabatan dan juga kekerabatan serta juga komunikasi tetap terjalin kita sebagai alumni atau sebagai mahasiswa teknik informatika. Dan juga besar juga harapan bagi kami juga, barangkali teman-teman yang belum pernah bergabung pada sesi sebelumnya dapat dapat bergabung di sesi-sesi berikutnya. Jadi selain tidak tinggal selain juga menjaga silaturahmi juga tidak ketinggalan ilmunya karena banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari kegiatan ini. Di samping ilmunya tadi juga bisa kenal satu sama lain dan itu juga merupakan satu bonus ya, satu keuntungan lah dari acara-acara seperti ini. Dan juga dan bagi teman-teman peserta jangan lupa juga untuk berpartisipasi karena door prize-nya banyak ini ya Bang. Banyak banget. Banyak banget door prize kita. Jadi ya istilahnya untuk berinteraksi nanti jangan segan, jangan sungkan. Artinya dengan kita berinteraksi atau berpartisipasi aktif juga nanti membantu membuat acara ini jadi lebih sukses begitu ya. Oke, terima kasih juga bagi para peserta yang sudah hadir pada pertemuan hari ini dan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan harapan kita insya Allah kegiatan-kegiatan seperti ini akan terus berlanjut ke depannya. Amin. Baik, mungkin demikian yang bisa dapat kami sampaikan dari himpunan. Sekali lagi kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara baik untuk hari ini ataupun sebelum-sebelumnya jika ada terdapat kesalahan mohon dimaafkan dan insya Allah menjadi koreksi bagi untuk acara ke depannya. Oke, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you untuk Faras Al-Hafiz, perwakilan dari pengurus Himatif ya. Kita semoga berharap kegiatan ini bisa berlanjut walaupun ini tidak hanya di waktu tertentu saja. Mungkin next time kalau misalnya udah mulai aktif kuliah bisa lebih tatap muka lagi ya untuk kegiatan seperti ini karena mungkin lebih bagusnya, lebih tertarik, kita lebih dapat feel-nya lah gitu ya kalau misalnya kegiatan ini tatap muka gitu. Kalau misalnya kayak gini mungkin agak susah sih menurut saya ya. Dan juga di mana mungkin dari pihak alumni kita berharap lagi ya dari pengurus Himatif bisa mengundang dari alumni angkatan 2000-an kali ya, karena kan udah lama juga berkecimpung di dunia mereka, banyak juga pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan untuk kita ambil ilmunya dari mereka. Mungkin dari pengurus Himatif bisa minta bantuan untuk pihak jurusan ya dari angkatan 2000-an gitu. Oke, mungkin ada sambutan lagi ya perwakilan alumni.
dari Bang Rido Muslim angkatan 2008. Bang Rido udah hadir belum ya? Oke, Bang Rido. Oke, mungkin kayaknya belum bisa live ya ke kita. Oke, teman-teman. Tentunya hari ini adalah pembahasan yang cukup menarik ya, atau sangat menarik bagi saya karena ini adalah materi yang cukup umum untuk kita, apalagi teman-teman yang baru berkecimpung untuk dunia bisnis atau yang sudah berkecimpung di dunia bisnis. Ini sangat cocok untuk kita dengarkan materinya. Jadi teman-teman bisa dengarkan nanti karena kita nggak ada slide ya. Kita cuma sharing dan juga tanya jawab kepada Bang Raja Syahroni nantinya. Jadi teman-teman dari sekarang bisa persiapkan untuk pertanyaannya. Jadi kan siapa cepat dia dapat juga door prize-nya gitu ya. Apalagi ini banyak banget untuk vouchernya atau door prize-nya yang bisa kita ambil nih ya. Ada 5 voucher Pandawa Kebab, terus juga pulsa 25.000 satu orang dari Tismodi. Terus ada 2 voucher Potatoes dan juga 2 item Scarlet Awakening dari Opera. Oke, mungkin Bang Rido Muslim bisa dengerin saya, Bang. Oke, teman-teman, yang namanya ekonomi digital ya, mungkin sebelum pandemi ini belum begitu up lah ya jika dibandingkan dengan sekarang. Di mana pandemi COVID-19 ini mengharuskan kita untuk serba digital, apa-apa digital, pokoknya goes to digital lah nih teman-teman. Misalnya kalau misalnya dulu kita harus pesan makanan lewat kafe ya, atau juga warung makan. Nah, sekarang kita udah bisa melalui aplikasi, pesan, bayar, terus sampai ke rumah kita gitu. Atau juga baju, atau kita pesan sepatu, nggak harus ke toko lagi, tapi udah bisa lewat aplikasi. Nah, selain itu juga, di masa pandemi seperti ini, yang namanya mencari pekerjaan itu sangat sulit ya, karena ekonomi perusahaan itu masih lesu. Jadi dunia digital inilah yang mempengaruhi tren pekerjaan dan model usaha dari konvensional ke arah digitalisasi. Nah, lantas bagaimana kita dapat memanfaatkan peluang bisnis di era serba digital ini, teman-teman? Nah, nanti kita bakal dengarkan obrolan yang bisa dikatakan umum ya, mengenai menangkap peluang bisnis di era digital. Di mana Bang Raja Syahroni ini adalah kreator produk digital dan juga internet marketer. Jadi nanti teman-teman bisa serap ilmunya dan kalau ada pertanyaan bisa bertanya ya. Oke, masih menunggu narasumber kita belum bergabung. Mungkin kita pengen sharing nih sama Bang Rido Muslim dari angkatan 2008. Hilang ya abangnya ya. Oke teman-teman, mungkin ada yang udah punya bisnis kali ya di sini. Mungkin bisa cerita-cerita, mungkin nanti bisa sharing juga ke Bang Rajanya atau bagi mahasiswa aktif yang pengen sharing mungkin ya. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, Bang. Silakan. Perkenalkan diri Abang dulu dari angkatan kita. Iya, maaf. Oke. Baik, maaf ya belum kenalin diri ya. Nama saya Robi Parman dari angkatan 2013. Insya Allah sampai jam 2:30 nanti ya, saya bakal memandu acara ini di ngobrol santai bareng alumni sesi 6 ini.
Oke, Bang Raja ini udah gabung. Izin sebentar ya, masih di perjalanan katanya. Sambil menunggu Bang, boleh ceritakan pengalaman-pengalaman Abang di teknik informatika gitu. Untuk Abang dari angkatan 2013 ya. Mungkin kalau untuk pengalaman sih Abang belum bisa ceritain gimana ya, karena kan baru tamat juga ya tahun 2018 lalu. Mungkin kok bisa cerita tentang pengalaman, mungkin tentang organisasi lah ya. Iya Mungkin Bang, tentang organisasi. ya, Dea Ropi Jasari ini dari angkatan berapa? Dia dari angkatan 2019 Bang. Oh, 2019 ya. Iya. Oke. Abang dulu dari semester 2 sih gabung di Hima. Terus selanjutnya bisa gabung ke BEM Fakultas, terus juga ke BEM Univ. Mungkin karena sekarang ini pandemi, jadi Abang lihat untuk kegiatan kampus itu masih kurang asik lah ya. Karena kalau dulu itu memang kita harus buat kegiatan-kegiatan, terus juga mencari sponsorship gitu ya. Banyak banget pengalaman suka dukanya, persiapan acara, eh, ya gitulah pokoknya ya. Gitu ya Bang. Karena kan kami juga pandemi kan Bang, jadi melewati itu juga. Mm-mm. Oke, mungkin untuk cerita-cerita pengurus Himatif nanti bisa kalau udah aktif lah ya. Mungkin nanti sama Bang Andri selaku ketua HMJ juga. Bang Andri ada di sini juga ya. Kalau udah aktif mungkin bisa lebih sharing nanti gimana Himatif atau organisasi di kampus itu seperti apa. Mungkin untuk sekarang karena menunggu Bang Roni, saya bakal bacain rules kegiatan dulu ya. Sebentar ya. Oke, untuk rules kegiatan kita pada hari ini, seluruh peserta wajib menonaktifkan audio dan video selama materi berlangsung nanti ya kalau udah mulai kegiatan kita. Terus nanti apabila ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom chat Zoom atau YouTube, atau juga bisa raise hand dengan menyebut nama dan angkatan. Teman-teman bisa mengisi presensi dan feedback survei di link yang bakal dibagikan. Bentar teman-teman. Nanti teman-teman bisa isi presensi ya, dan juga feedback survei untuk kegiatan kita ke depannya harus bagaimana.
teman-teman, sambil menunggu mungkin kita bisa sharing ya, karena masih lama juga kayaknya Bang Ronia. Mungkin di sini ada Bang Andri, mantan Ketua Himatif. Halo Bang Andri. Ya, Robi. Ya, apa kabar Bang? Sehat, Robi. Oke. Sehat, Robi. Robi lupa Bang Andri ini angkatan berapa ya Bang ya untuk Ketua Himatif Bang? 2012 ya? Aku kuliah angkatan kuliahnya 2011. Terus untuk IMA itu mulai 2013. 2013 ya. Oke, mungkin di sini teman-teman mahasiswa aktif dari angkatan 2020, 2019 pengen dengerin sedikit pengalaman dari Bang Andri lah, Bang. Mungkin Abang bisa ceritakan nggak sih, Bang, sharing tentang organisasi selama Abang menjabat menjadi Ketua Hima? Kalau dulu mungkin nggak sebanyak, kegiatannya nggak sebanyak mulai angkatan Robi, angkatan Hima lah ya. Mulai dulu kan masih kurang lah aktif dalam kayak kegiatan media sosial. Jadi rasa-rasanya kegiatan dulu ya standar lah, kegiatan KBM, kegiatan mahasiswa, terus kegiatan lomba-lomba. Waktu ada Tim Expo ya. Ada Tim Expo waktu itu. Namanya Tim Expo tuh IEF ya kalau angkatan. Iya, IEF Bang. IEF. Cuman aku sharing aja, mungkin ini kan ada beberapa kawan-kawan ini kan baik yang lagi aktif di Hima sekarang, terus ada juga yang masih angkatan 20, 21, mungkin sharingnya mungkin banyak ikut kegiatan, karena setelah kita tamat, mungkin Robi merasain juga lah, Robi yang dulunya aktif ketika sudah tamat yang melakukan kegiatan yang monoton hari-harian seperti itu kan. Karena rasanya hilang lah yang kepengen hal-hal yang kita rencanakan, membuat sesuatu ketika kuliah dulu. Rasanya rindu lah seperti itu lagi ya, itu kan. Jadi khusus adik-adik ini, sebetulnya ini kegiatan ini sangat apalah kalau misalkan adik-adik di 2021 aktif ikut di kegiatan ini ya kan, karena banyaklah hal-hal yang bisa didapatkan dari sharing-sharing yang bisa kita lakukan, dari yang yang didapatlah dari sharing-sharing pada kegiatan hari ini. Itu aja Robi, jangan banyak-banyak berkegiatan lah. Kegiatan juga enggak hanya di kampus. Kegiatan juga enggak hanya di kampus. Kegiatan juga enggak hanya di kampus, di luar kampus juga kawan-kawan mahasiswa punya rumah, di daerah rumahnya ada kegiatan yang bisa dilakukan seperti dengan kegiatan-kegiatan di lingkungannya lah, RW, RT, dengan pengurus-pengurus masjidnya, seperti itu. Okay. Jadi lebih ke hal-hal seperti itu. Terus belajar lah. Mungkin dari aku mungkin nggak terlalu apalah hal-hal yang kalau dulu banyak alumni abang-abang kegiatan yang utama kuliah tuh ya kuliah gitu. Jadi jangan tergerus dengan kegiatan organisasi. Itu penting, berkegiatan di luar kuliah itu penting, tapi yang paling utama itu ya kalau bisa bukan berarti kalau bisa tamatnya cepat tapi tetap berkegiatan gitu kan. Karena terasa juga jadi agak kesalahan atau juga kan ibaratnya itu jangan diundur-undur lah. Gitu aja Robi. Oke Bang, ya pokoknya ya, intinya dari pengalaman Bang Andri ini ya, yang penting kita tuh kuliah tetap belajar, yang namanya organisasi juga penting ya, dimana banyak sekali manfaatnya yang bakal kita pakai untuk di dunia kerja nanti ya. Selain itu pengalaman, ada juga relasi yang harus kita bangun untuk kedepannya gitu teman-teman. Jadi intinya sih keseimbangan antara belajar selama kuliah dan juga mengikuti kegiatan organisasi, nggak cuma di dalam kampus dan juga di luar kampus, itu juga penting ya.
Oke teman-teman, udah jam 2:02. Ini Bang Roni udah konfirmasi juga, udah ready ya. Uh, Kalau gitu saya bakal share screen dulu. Mungkin Faras bisa bantu nggak, Jar? Oh iya, sebentar ya, Bang. Yang akun satu lagi ya. Oke. Di sini bakal saya share untuk rules kegiatan. Oke, teman-teman udah bisa lihat ya untuk rules ini. Nanti sebelum kita masuk ke materi, seluruh peserta wajib menonaktifkan audio dan video selama materi berlangsung. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom chat Zoom ataupun YouTube. Bisa juga raise hand yang menyebut nama dan angkatan. Dan jangan lupa juga untuk mengisi presensi dan feedback survei di link berikut ini. Saya bakal mengulas sedikit tentang Bang Raja Syahroni, di mana Bang Roni ini merupakan alumni Teknik Informatika UIN Riau angkatan 2008 dan telah menggeluti pengerjaan berbagai macam website, toko online, dan juga aplikasi, baik itu dari pemerintahan, pendidikan, dan juga swasta, teman-teman. Selanjutnya, Bang Roni juga sebagai pengelola dan instruktur di sebuah lembaga pelatihan IT sejak tahun 2011 dan menggeluti digital marketing di Kota Pekanbaru. Kemudian di tahun 2018, Bang Roni bergabung di Kementerian Tenaga Kerja RR Online. Juga Bang Roni telah membangun ya beberapa produk digital seperti Smart Riau, Gerai Online UMKM Pekanbaru, Sahabat Belajar, dan lain-lainnya. Ini bersama tim Bang Roni DKK. Nah, ini dia beberapa pelatihan IT dan juga digital marketing yang telah dilaksanakan oleh Bang Raja Syahroni dan tim. Ada beberapa ini, teman-teman bisa lihat ya, seperti workshop pembuatan aplikasi berbasis website, kemudian juga workshop jualan online bersama UMKM Pekanbaru, terus juga pelatihan Facebook Ads dan Google Ads bersama UMKM Pekanbaru, dan masih banyak lainnya teman-teman yang bisa teman-teman lihat di layar ya. Kemudian ini dia galeri kegiatan pelatihan yang telah dilaksanakan oleh Bang Roni dan tim. Ini ada workshop digital marketing Pekanbaru, terus juga workshop peranan toko online bagi wirausaha, dan juga pembuatan website, ya, diskusi, dan juga banyak banget nih kegiatan Bang Roni. Dan jadi bagi teman-teman yang ingin kepo tentang Bang Roni ya, atau juga ingin bergabung dengan Bang Roni untuk belajar lebih banyak lagi, mungkin bisa cek di websitenya Bang Roni di rajasyahroni.my.id. Oke, thank you teman-teman. Saatnya saya bakal sapa dulu Bang Roni. Halo, Assalamualaikum Bang Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang? Sehat Bang? Oke, alhamdulillah. Mohon maaf ya terlambat. Oke, ya Bang. Oke, Bang Roni, untuk aktivitas sehari-harinya nih bagaimana Bang? Untuk sebelum dan juga saat pandemi, apakah lancar atau ada kendala Bang? Alhamdulillah, kalau di bidang IT, sebelum dan saat pandemi ini sebenarnya nggak ada kendala, karena kita ada hikmahnya gitu, permudah dengan banyaknya teman-teman baik yang UMKM, teman-teman pendidik itu dari sekolah mulai belajar tentang teknologi gitu, dan kita yang di bidang IT ini bisa dibilang memudahkan kita juga untuk berbagi ilmu. Salah satunya dengan kegiatan hari ini, Robi. Oke, Bang. Tadi kita dan teman-teman juga udah melihat ya pengalaman Bang Roni tadi, mulai dari pengerjaan proyek website, aplikasi, toko online, hingga menjadi pengelola dan instruktur di lembaga pelatihan IT, dan juga telah bergelut di dunia digital marketing. Mungkin teman-teman dan saya sendiri juga masih
kepo sih sama Bang Roni. Mungkin bisa diceritain nggak sih Bang, awal mula Abang bergelut di dunia itu Bang? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, jadi memang hari ini di materi hari ini saya sebenarnya udah ingin merekomendasikan narasumber lain. Jadi itu dulu. Nah, jadi ada yang lebih pas gitu. Saya udah sampaikan kemarin sama Andri, ada Bang Ramadhani, Digital Marketing Expert 2006, ada Didit, Rinjano, sama Digital Marketing Expert, dan ada juga Rangga Sadosa, CEO dari Brosis PKU. Nah, jadi memang yang lebih pas beliau gitu untuk mengisi hari ini. Tapi karena diminta juga, ya insya Allah semoga bisa berbagi pengalaman. Khususnya bagi teman-teman yang mungkin masih ada yang kuliah ya. Masih ada yang kuliah, mungkin yang belum tahu juga apa sih prospek dari lulusan dari dunia IT. Nah, jadi yang pertama yang saya rasakan teman-teman, saya adalah informatika 2008 dan kami merasakan sekali perubahan dari dulu handphone kita masih standar dengan kecepatan internet yang biasa. Kita juga belajar masih sering offline di kampus. Dan dengan internet yang semakin kencang, teknologi juga yang semakin maju, dan memudahkan kita untuk menerapkan dari ilmu kita. Nah, jadi kalau boleh bercerita sedikit, saya sudah menerapkan ilmu di bidang IT ini teman-teman, itu dari semester 7. Ya, maaf bukan semester 7 tapi semester 5. Nah, jadi biar teman-teman yang masuk kuliah ada gambaran nih. Semester 5 itu ibaratnya kita tuh sudah matang gitu. Sudah matang dengan maksud kita sudah belajar bahasa pemrograman. Nah, jadi kalau saya lihat semester 5 itu teman-teman sudah bisa tuh mengaplikatifkan ilmunya baik di pembuatan aplikasi, pembuatan website maupun membuka training dari pembuatan aplikasi tersebut. Nah, jadi berawal dari situ, Bi. Di semester 5, lalu semester 6, semester 7, kita mulai, saya dan teman-teman, mulai memberanikan diri untuk membuka lembaga kursus. Nah, disitulah 2000, kalau nggak salah 2011. Nah, 2011. Dan di situ saya melihat banyak teman-teman yang bergabung, dan memang apalagi sekarang ya, kalau kita lihat di YouTube, banyak tuh tutorial pembuatan aplikasi, pembuatan website, dan yang belajar itu sebenarnya bukan hanya anak-anak IT, ya. Jadi orang-orang yang di luar pun, dan sampai di komunitas yang saya ikuti teman-teman, itu banyak yang dari psikologi, yang dari mesin, dari komunikasi, mereka juga jago buat program gitu. Nah, tetapi perbedaan dengan kita ada belajar analisa, kita ada belajar bagaimana manajemen risiko proyek dan sebagainya. Nah, jadi ketika kita serius di informatika, insya Allah ilmunya benar-benar bermanfaat. Nah, jadi seperti itu, Bi, untuk pembuka gitu. Oke, Bang. Dari tahun 2011 udah menggeluti, apalagi di masih mahasiswa ya. Itu boleh tahu nggak sih Bang, klien pertama Abang yang untuk mengerjakan proyek? Masih ingat nggak sih Bang? Jadi di semester 5 itu saya masih ingat, Bi. Nah, maka dari itu kita perlu ada kedekatan dengan dosen, ya. Jadi di semester 5 itu ada dosen yang menawarkan project yang ibaratnya tuh yang mudah lah untuk dikerjakan gitu, memang pas lah untuk di bidang kita. Jadi memang Bapak Ibu dosen inilah yang berperan waktu itu. Jadi semester 5 saya mulai bergabung dengan dosen pengujian project. Semester 6 saya dan teman-teman juga membentuk tim untuk pembuatan aplikasi. Nah, jadi 2011, 2012 itu kita mulai buat tim untuk pengerjaan proyek di kampus. Nah, seperti penerimaan, kalau nggak salah sistem penerimaan jalur lokal UIN waktu itu di Puskom. Nah, waktu itu kita ngerjainnya di Direktorat dan Puskom. Dan beberapa aplikasi lainnya.
Nah, jadi memang bagi teman-teman yang masih kuliah ya, ini sebenarnya jadi peluang. Jadi jangan kita menyia-nyiakan waktu ketika ada dosen, kita bisa diskusi, bukan hanya sekedar materi kuliah saja. Gitu. Jadi kalaupun kita punya kemampuan, teman-teman, kita juga bisa menawarkan diri. Ya, jadi kalau kita lihat ada dosen-dosen yang punya proyek di luar, ya udah kita tawarkan diri. Boleh nggak gabung? Di situ kita juga bisa sambil belajar. Dan saya merasakan teman-teman, banyak belajar dari situ. Walaupun mungkin di awal ya kita namanya belajar, mungkin tidak ada pemasukan dulu. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya. Masih mahasiswa udah ditawari proyek sama dosen. Ngomong-ngomong nih Bang, kalau udah dapat project nih ya, untuk project selanjutnya itu apakah Abang menawarkan dalam bentuk iklan atau memang udah datang sendirinya nih sama Roni aja deh, dia udah pintar nih, udah bisa, aku sama dia aja deh gitu. Baik, jadi seperti ini. Saat ini teman-teman, saya dan tim itu fokusnya lebih ke bagaimana kita membangun branding. Nah, bagaimana membangun branding? Branding itu yang saya rasain ada dengan cara menggunakan iklan. Ada juga kita nggak perlu iklan, tapi ketika orang melihat bagaimana kemampuan kita, mungkin kita di media sosial kita sering sharing info, tutorial, ataupun portfolio, dan itu orang tahu gitu. Nah, itu sebagai sebuah jalan. Jadi kalau untuk membranding diri, ada yang menggunakan iklan atau ads. Yang kedua juga bisa kita gunakan secara organik. Nah, kita memperkenalkan diri dengan jalur-jalur yang gratis gitu. Seperti status di Facebook, di IG, dan sebagainya. Seperti itu. Oke, jadi untuk bisa sukses itu nggak instan ya teman-teman ya, karena banyak sekali perjuangan atau prosesnya. Seperti kata Bang Roni tadi, mungkin kita bisa share ilmu untuk teman-teman yang lain. Mana tahu dari sana bisa terjalin relasi agar bisa ketemu untuk jalan selanjutnya ya. Dan cukup menariknya nih teman-teman, yang awalnya Bang Roni ini mengerjakan proyek pembuatan website, aplikasi, dan sebagainya ya. Nah, lalu di tahun 2018 nih, saya lihat di websitenya Bang Roni, bergabung dengan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk mendampingi dan membina UMKM. Ini apakah Bang Roni diundang atau bagaimana nih Bang? Bisa diceritain Bang? Baik. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi saya merasakan kalau di ilmu IT itu mungkin kalau kita hanya berkumpul sama teman-teman yang bagian buat program, ya kan, bagian jaringan, mungkin kita nggak tahu tuh kalau ada masyarakat yang sebenarnya membutuhkan ilmu kita. Ya, jadi misalkan seperti ini, Canva misalkan, Canva kita bisa desain gambar di sana, ya. Mungkin bagi kita itu mudah gitu. Tapi kalau bagi teman-teman UMKM, bagi teman-teman guru itu sulit. Nah, jadi dari situ saya merasakan teman-teman kalau seandainya kita langsung terjun ke dunia yang orang-orang perlu gitu dengan ilmu yang kita miliki. Makanya kemarin diskusi sama Andri dari Pasti sendiri yang mulai mengajarkan IT dasar dan itu bermanfaat bagi masyarakat. Dan saya teringat ketika tahun 2018 pertama kali gabung di kementerian. Nah, jadi kita ingin menyentuh langsung nih masyarakat yang di bawah gitu. Khususnya kalau saya pribadi tertarik di UMKM sama pendidik atau guru gitu. Nah, jadi seperti itu, Bi. Jadi biar lebih terasa gitu penerapan dari ilmu kita gitu. Oke. Jadi untuk sekarang nih Bang, aktivitas sekarang masih membuat website, aplikasi, dan mengisi workshop ya Bang ya? Atau ada aktivitas lain nggak Bang? Kalau aktivitas ya lebih ke training dan kita bersama teman-teman alhamdulillah lebih banyak melaksanakan training yang sifatnya sosial baik online maupun offline. Kalau offline kita biasa ngadain di kafe. Jadi teman-teman nanti yang mau jumpa langsung mau sih bos kita biasa di area kafe Jalan 5. Kalau nggak di abnormal maupun kafe lain nanti kita bisa set jadwal lah gitu untuk berdiskusi gitu. Iya, cukup menarik nih untuk teman-teman apalagi mahasiswa aktif ya yang masih kepo nih sama Bang Roni untuk ilmunya yang bakal kita ambil.
Nah, teman-teman bisa hubungi Bang Roni, bisa cek juga di situsnya tadi rajasyaroni.my.id ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan teman-teman melalui chat ya, kolom chat, baik itu di Zoom ataupun di YouTube, atau bisa juga melalui raise hand karena bakal ada 5 voucher dari Pandawa Kebab, kemudian pulsa 25.000 untuk satu orang dari Tips Ngoding, 2 voucher dari Potatoes, dan juga 2 item Scarlet Lightning dari Opera. Nah, nanti teman-teman yang beruntung, yang pastinya yang bertanya pasti bakal dapat ini ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih pemula, yang bakal bergabung untuk bisnis di dunia digital ya, atau juga yang udah bergelut di dunia digitalnya masih bingung nih, mungkin bisa sharing sama Bang Raja Syaroni, karena Bang Roni nggak bagikan slide ya, kita lebih ke sharing atau juga lebih ke tanya jawab aja nih teman-teman. Oke, kita balik lagi ke Bang Roni ya. Pastinya banyak banget nih aktivitas Bang Roni. Mungkin ada nggak sih Bang kendala selama Abang mengerjakan proyek ataupun mengisi workshop pelatihan sampai Abang membina UMKM kemarin ini Bang? Itu bagaimana Abang menyiasatinya kalau ada kendala nih Bang? Baik teman-teman, jadi memang saya merasakan tahun 2021 ini kita udah 10 tahun, 1 dekade gitu bergerak di bidang IT. Memang kalau kita fokus dengan bidang kita, dan insya Allah mudahkan gitu. Itu yang kami rasakan. Kalaupun ada kendala yaitu biasa, itu wajar. Jadi selagi kita bersikap profesional, misalkan ada proyek yang, nah ini dia pentingnya ilmu kita di bidang informatika. Maka dari itu kita pernah belajar namanya RPL, PPL, ya ada bagaimana membuat sebuah proposal proyek. Nah itu sangat perlu dan bermanfaat. Jadi yang kita pelajari itu teman-teman mungkin tidak dipelajari sama orang-orang yang di luar jurusan kita. Jadi walaupun sama-sama bisa ngoding, bisa buat program, kita ada nilai tambah nih. Nilai tambah bagaimana menganalisa dengan baik, kita punya manajemen risiko untuk proyek yang kita kerjakan, jadi bisa mengantisipasi dari mungkin hal-hal kendala-kendala yang kita dapati ketika ngerjain proyek. Nah, jadi memang saya rasain ilmu ketika kuliah itu sangat berguna dan terpakai gitu, khususnya di dunia kerja untuk di bidang IT. Jadi seperti itu, Bi. Oke, Bang. Bisa diceritain nggak sih, Bang, apa aja kendalanya gitu Bang? Kita kan kepo juga udah banyak dari pengalaman Bang Roni, mungkin dari customer-nya ya gitu Bang. Sedikit aja Bang gitu. Baik. Oke. Jadi dari klien kita kan ada pemerintahan, ada swasta, ya. Kalau dari pemerintahan kendalanya kita memang harus punya kesepakatan di awal. Kesepakatan di awal itu aplikasi yang mau kita bangun apa, dan harus jelas juga biayanya dan seterusnya. Jadi kalau saya dan tim teman-teman, kita tidak akan mengerjakan project sebelum semua di awal jelas, ya, baik dari skop pekerjaan maupun dari biaya pengerjaan. Jadi kalau misalkan untuk biaya pengerjaan ada DP, berarti ya harus DP dulu. Dan kita harus percaya kalau rezeki itu insya Allah nggak kemana. Jadi kalau di awal itu udah fix, insya Allah pengerjaan juga lebih aman gitu. Nah, jadi seperti itu, Bi. Oke Bang, terima kasih Bang untuk sharingnya Bang ya. Jadi penting banget nih teman-teman, sebelum kita untuk memulai bisnis apapun itu, seperti Bang Roni ya, untuk kreator produk digital, kita harus tahu dulu sistemnya seperti apa nih ya. Kalau misalnya nggak tahu sistem juga nanti bakal buntu di tengah jalan gitu ya. Nah, untuk pelaku-pelaku usaha di bidang apa aja sih Bang yang belajar atau yang ikut bergabung sama Bang Roni, Bang? Baik. Jadi alhamdulillah kita bisa dibilang hampir merasakan semua bidang usaha yang pernah bergabung. Baik di bidang kuliner, baik di bidang fashion, pakaian ya, pakaian, baju, mungkin herbal juga, pertanian, perkebunan, alhamdulillah udah bisa dibilang hampir semua. Dan memang ini teman-teman, ketika bertemu dengan orang yang berbagai latar, yang berbagai bidang, kita bisa sambil belajar.
Nah, jadi saya merasakan apa ya, ketika kita kuliah di bagian IT, kita bisa masuk ke bidang apapun gitu. Kita bisa masuk bidang apapun. Kayak kemarin ada salah satu klien kita itu dari 2013 itu jual minyak. Ya, ada agen Pertamina Biosolar yang mungkin di informatika kita nggak ada belajar perminyakan gitu kan. Tetapi karena kita menangani klien seperti itu, mau nggak mau kita juga meriset bagaimana produknya, bagaimana sistem perusahaan, bagaimana marketing mereka. Begitu juga untuk perumahan, begitu juga untuk lembaga kesehatan, lembaga sekolah dan sebagainya. Jadi seperti itu, Bi. Oke, baik, luar biasa banget ya. Jadi pengen belajar langsung sama Bang Roni ya. Apalagi mungkin saya dan teman-teman yang bingung nih untuk memulai bisnis, apalagi saat pandemi COVID-19 ini ya. Apakah ada tips nggak sih Bang atau soft skill yang dibutuhkan bagi pemula yang tertarik dengan bisnis di era digital ini Bang? Atau ada juga nggak sih produk yang memiliki potensial untuk di masa sekarang gitu Bang? Baik. Ini kalau boleh jujur ya, jadi RR Cafe ini bisa dibilang sebagai camp lah untuk teman-teman yang dari berbagai kampus. Ya, bisa dibilang hampir seluruh kampus di Pekanbaru datang menemui kami di sini, ada yang curhat ya. Ini saya buka dulu ceritanya gitu. Yang mungkin ketika di kampus nggak dapat ilmu apa-apa ya. Karena memang seperti itu. Kita ketika menjadi mahasiswa memang dituntut untuk belajar lebih banyak belajar di luar gitu. Dan itu yang saya rasakan sama teman-teman kuliah dulu. Jadi kami dulu sering ngumpul, sering diskusi bareng. Ketika mata kuliah berakhir, kita masih ketemu nih di luar untuk ngobrol, untuk diskusi dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Jadi teman-teman, ketika teman-teman udah selesai dari jurusan teknik informatika maupun yang sedang semester akhir, itu sebenarnya udah jadi modal, ya. Kalau menentukan produk apa yang mau teman-teman jual, sebenarnya dikembalikan ke teman masing-masing. Saya yakin teman-teman pasti ngerasa nih, saya ini kira-kira apa ya, passion saya kemana gitu. Nah, kalau seandainya sudah merasa minatnya kemana, ya udah tekuni dan ibaratnya itu istiqomah di situ. Walaupun misalkan kita hanya bisa desain yang standar gitu, tapi bagaimana desain standar itu yang bisa menjual? Sama kayak sekarang, ketika teman-teman UMKM perlu desain produk, ya udah kita nggak perlu mikir pakai Photoshop, nggak perlu pakai Illustrator sebagainya. Ketika kita udah bisa pakai Canva, ya udah, insya Allah bisa ada jalan gitu. Ketika teman-teman buat website, bisa nih, nggak bisa ngoding, mungkin PHP-nya masih standar, ya, mungkin ASP-nya, mungkin Laravel-nya standar, tapi teman-teman bisa belajar WordPress gitu, atau Blogspot. Nah itu yang teman-teman dalamin, dan itu juga bisa teman-teman jual. Nah itu yang saya dan tim merasakan. Jadi jangan berpikir hal-hal yang kecil itu tidak menghasilkan, tapi ketika hal kecil itu kita seriusi, kita fokuskan untuk belajar di sana, kita branding diri kita untuk di sana, insya Allah nanti orang-orang akan kenal. Kayak saya pribadi, misalnya teman-teman, Roni jasa web misalkan. Nah, jadi biarlah orang membranding kita jasa webnya gitu. Walaupun mungkin ada trainingnya, mungkin ada yang lain gitu. Nah, jadi seperti itu, Bi. Oke Bang, terima kasih untuk ceritanya. Nah, ini ada pertanyaan ya dari Priyatno angkatan 2021. Bagaimana untuk memulai bisnis IT? Bagusnya mulai dulu atau membuat tim dulu nih Bang? Oke, teman-teman. Ini pertanyaan yang sering disampaikan. Jadi ketika saya mengisi di training, kayak kemarin terakhir, ada teman-teman dari seluruh Indonesia, dari berbagai kampus, dari Jakarta sampai ke Manado kalau nggak salah. Pertanyaannya sama, bagaimana untuk memulai? Ya, jadi kalau saran saya, berkumpullah sama teman-teman yang sevisi dulu, yang seide. Jadi jangan jalan sendirian. Nah, jadi ketika kita udah berkumpul sama teman-teman yang seide, mungkin dari kita buat kelompok 2 orang, 3 orang, mungkin sampai 5 orang. Di situ kita bisa tahu nih, kalau saya ini sebenarnya nyamannya atau fokusnya ke bidang pembuatan program. Ada teman yang memang dia jago ngomong, ya bisa meyakinkan orang, kita bisa posisikan dia di bidang marketing. Ada teman-teman yang mungkin
di bidang desain dia lebih jago dari kita, ya udah di bidang desain gitu. Jadi buatlah tim dulu. Kalau saran saya teman-teman, karena ini yang kita terapkan juga dari kuliah dulu, bentuklah tim walaupun hanya 2 atau 3 orang. Nah, dari tim ini yang sevisi, insya Allah nanti ketika salah satu dari kita mulai tidak semangat, ada yang menyemangati gitu. Nah, jadi seperti itu, Bi. Oke, cukup jelas ya, Priyatno. Selanjutnya ada dari Eka Sinta Aprilia, angkatan 2020. Bagaimana cara kita mengetahui passion kita itu di mana? Karena saat ini saya sendiri banyak mempelajari banyak hal dan saya tertarik untuk terus belajar hal baru. Karena hal itu saya sendiri bingung mau fokus kemana. Nah, jadi menurut Bang Roni, hal apa sebaiknya yang kita lakukan untuk mengetahui passion kita sebenarnya, Bang, agar dapat fokus ke bidang tertentu? Baik teman-teman, boleh sharing sedikit lagi ya. Jadi teman-teman, saya itu sudah pernah jadi guru komputer di salah satu SMP. Saya juga pernah dosen di sebuah kampus. Saya juga pernah bergabung menjadi tata usaha, bendahara, dan alhamdulillah berbagai bidang, paling nggak banyak lah yang sudah saya coba. Jadi mungkin untuk di awal-awal ini nggak apa-apa, coba aja dulu semua. Apa yang mungkin yang kita rasa nyaman, kerjain. Nanti pelan-pelan lama-lama mengkerucut tuh. Ya, misalkan kalau di bidang IT, mungkin ada desain, ada jaringan, ada buat animasi, ada buat website. Kalau memang ada kemampuan di situ, kerjain aja semua dulu. Kerjain semua. Nanti pelan-pelan kita akan merasa nih, kita sebenarnya nyamannya lebih ke ngoding misalkan. Nyamannya lebih ke desain misalkan. Nah, nanti makin kita bergelut di bidang itu, kayak saya pribadi, saya mulai merasain, sepertinya saya ini lebih nyaman mendampingi UMKM misalkan. Ketika itu saya sudah dapatin, udah saya seriusin. Bagaimana UMKM itu bisa kita bantu brandingnya, bagaimana bantu masarinnya. Kalau dia buat website, bagaimana kita bantu buat copywritingnya, foto produknya, dan sebagainya. Nah, jadi untuk di awal, apapun yang sifatnya positif, yang bisa teman-teman kerjain, ini udah kerjain. Nanti seiring berjalan waktu, nanti akan dapat tuh passionnya ke arah mana. Nah, jadi seperti itu. Oke. Tadi Bang Roni juga bercerita ya, mendampingi dan juga membina UMKM-nya. Bagaimana sih cara untuk menentukan target pasar yang tepat untuk menjual suatu produk atau jasa, Bang? Oke. Jadi alhamdulillah sampai saat ini mungkin teman-teman, saya udah mendampingi mungkin sekitar 200 UMKM dengan berbagai bidang ya, baik itu dari kementerian maupun dari instansi lainnya. Jadi memang ketika kita sudah punya produk, yang saya sampaikan ke teman-teman UMKM khususnya, misalkan nih di bidang kuliner kita bisa buat kue, bisa buat bakwan, tahu, misalkan pastel ya. Kita bisa fokus ke salah satu produk. Misalkan ke pastelnya gitu. Ke pastelnya bagaimana menentukan target marketnya, ya udah. Kita belajar menargetkan pasar itu sama seperti kita riset secara offline. Ya, kita bertanya langsung. Ini maksudnya targetnya di mana nih, Bi? Secara offline atau online? Bebas aja sih, Bang, bisa bebas. Online loh. Online ya? Lebih ke online ya. Lebih ke online ya. Nah, saya balik lagi nih kalau ke online. Kalau ke online teman-teman, mungkin yang sebaiknya kita lakukan adalah meriset target market dulu. Misalkan kalau kayak di Pekanbaru, orang sedang antusias apa sih produknya gitu. Misalkan seperti tadi kue, ya kue kan macam-macam tuh sekarang. Kita bisa lihat seperti di marketplace, kayak Facebook kan ada marketplace tuh. Nah, kita bisa lihat penjualan di sana seperti apa. Mungkin kalau marketplace yang luar seperti Shopee seperti apa. Nah, dari situ kita akan tahu tuh di Pekanbaru misalkan sekarang lagi booming donat bomboloni misalkan. Kan gitu ya, misalkan donat bomboloni. Kan kita bisa lihat produknya, gambarnya, rasanya, harganya dan sebagainya. Jadi kalau kita mau riset target market, ini berdasarkan pengalaman ya teman-teman ya. Dan kita diskusi juga sama teman-teman UMKM, kita harus ada diferensiasi. Pembeda produk kita sama produk orang lain. Nah, itu yang utama. Jadi lebih mudahnya jangan buat produk dulu, itu kalau saya pribadi nih, khususnya yang saya sampaikan ke teman-teman UMKM. Tapi riset pasar dulu.
riset pasar tadi bisa melalui marketplace khususnya di FB lah, kita misalnya seperti itu di FB. Setelah itu baru kita bangun produknya. Kalau misalkan di bidang IT, untuk teman-teman UMKM misalkan perlunya toko online, tapi toko online-nya tuh check out-nya misalkan langsung ke WA, kan gitu ya Bi ya. Dia pernah nggak lihat toko online tapi check out-nya ke WA gitu? Pernah, Bang. Pernah ya. Nah, jadi saya lihat kalau seandainya kita buat masih toko online yang sifatnya biasa, mungkin ketika check out nanti harus masukin email dan sebagainya, ribet gitu. Sekarang kebutuhan orang yang simple gitu. Nah, jadi ketika kita bangun toko online, ya udah kita ikutin sama tren market sekarang. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika bangun produk, sebaiknya kita riset pasar dulu, baru kita tentukan produk yang mau kita bangun. Nah, jadi seperti itu. Ini dari Priyatno lagi Bang ya, dia masih bingung mengenai apa sih yang kita butuhkan dalam membentuk tim. Apa saja posisi yang diperlukan sebagai minimum tim yang baik ya, yang disebutkan dalam marketing programming tadi. Baik. Kalau berdua udah tim belum? Udah tim. Itu jawabannya. Iya. Jadi untuk di awal udah merangkap aja. Misalkan ada yang programmernya sama desainer, ada yang bagian marketing mungkin sekalian sama project manager misalkan. Nah, jadi yang kalau dua udah dianggap tim ya udah jalan gitu. Oke. Ini lagi ada dari Saza Zikra Ulia. Ini katanya Bang, peluang bisnis seperti apa sih yang menurut Bang Roni sangat cocok di saat pandemi sekarang? Boleh tahu nggak penanyanya masih mahasiswa atau yang sudah selesai? Ini nggak disebutnya angkatannya Bang. Baik teman-teman, kalau namanya potensi, semua berpotensi ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita coba lihat yang mungkin di bidang kita ya, di bidang IT ini mudah gitu. Tetapi bagi teman-teman yang di luar sana, ilmu ini sangat berharga misalkan. Contohnya gini, tadi siapa pertanyaannya Bi? Saza Bang. Penanyanya siapa tadi Bi? Saza. Oke. Ya masih mahasiswa katanya. Oh, masih mahasiswa ya. Misalkan kita udah tahu Canva, ya, udah tahu Canva. Di Canva itu kan banyak tuh, bagaimana cara buat logo, bagaimana buat selebaran, bagaimana buat kartu nama, ya kan? Itu aja kita dalamin, apalagi kalau masih mahasiswa, ya, mungkin sambil kuliah, sambil cari pemasukan juga di luar, bisa buat logo, walaupun hanya menggunakan Canva, teman-teman, kita bisa tawarkan ke teman-teman yang punya usaha di luar. Nah, itu udah jadi potensi bisnis tuh. Mungkin kalau standar pembuatan logo, biasanya itu kan di angka 200, 300, 500, dan seterusnya. Tetapi mungkin ketika kita bisa membuat dengan Canva di angka 100.000 misalkan. Target kita misalkan UMKM, ya, mereka juga dapat logo yang menarik, kita juga bisa menjadikan sebagai potensi usaha untuk kita gitu. Nah, jadi coba di riset dulu yang kira-kira tidak membebani kita nih, apalagi masih mahasiswa. Ya, contohnya hal kecil seperti tadi, tapi bagi orang-orang di luar itu sangat bermanfaat gitu. Gitu Bi. Oke. Cukup jelas ya Saza ya. Yang penting kita punya skill apa yang kita bisa dan fokus terhadap yang kita punya. Gitu. Nah, selanjutnya ini Bang, untuk menarik pembeli dalam bisnis online ya, mana lebih penting Bang? Mana lebih penting, kekuatan produk atau kekuatan promosi? Baik, mungkin hal-hal yang lebih ke arah digital marketing ya, bagian riset pasar dan sebagainya, mungkin nanti bisa ada event berikutnya Bi. Mungkin bisa menghadirkan Bang Ramadhani, expert di bidang digital marketing ya, Bang Rangga Sadosa di SEO Brosis PKU, yang lebih paham lah gitu. Kalau saya kan hanya menjawab secara umum saja. Sebenarnya yang utama itu branding lah. Karena itu yang saya rasain. Kalau orang sudah kenal kita sudah punya branding di mata masyarakat, apapun yang kita jual, selagi itu yang positif ya, baik itu trending maupun produk fisik, insya Allah mudah.
kalau orang udah kenal sama siapa sih yang jual gitu. Nah, jadi kalau saya lihat tuh ada dua tuh. Kita membranding diri kita sebagai penjual, kita membranding produk kita yang akan dijual. Nah, jadi ada dua. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa dipelajari lah lebih lanjut, bisa cari artikelnya di internet ya, mungkin belajar copywriting, mungkin belajar bagaimana cara foto produk yang menarik dan sebagainya. Gitu. Oke. Masih ada beberapa menit lagi nih teman-teman, bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan di kolom chat ataupun bisa raise hand ya. Karena masih banyak nih sisa door prize untuk teman-teman. Ada 5 voucher dari Pandawa Kebab, terus ada pulsa 25.000 satu orang dari Tips Modding, terus juga ada 2 voucher dari Pota Toys dan juga 2 item Scarlet Whitening dari Opera. Nah, mungkin teman-teman yang masih bingung untuk memulai atau juga udah punya bisnis, ya bisa ditanyakan ke Bang Raja. Selagi masih bisa ditanyakan ya. Saya akan kembali ke Bang Raja nih ya. Nah, gini Bang, kalau kita punya website bisnis, pasti dibutuhkan yang namanya SEO dengan cara pemilihan keyword yang tepat ya, agar bisa page one gini Bang. Nah, bagaimana kalau dengan Facebook Ads atau Instagram, TikTok Ads, dan sejenisnya nih Bang? Baik. Ada Pandawa Kebab juga ya? Ada. Sebagai ini ya. Ya, ini kita nih memang harus banyak belajar nih dari Bang Effendi nih, yang punya Pandawa Kebab, Masya Allah. Beliau sudah menjalankan sistem online dan offline-nya. Nah, jadi mungkin bisa menghadirkan juga nih beliau nih, kapan untuk event berikutnya. Nah, kalau untuk SEO, saya hanya bisa merekomendasikan ya, yang lebih expert untuk menjawabnya itu Berry Hafizaka. Dan untuk FB Ads, CG Ads mungkin lebih pas menjawabnya itu nanti ketika event berikutnya, Bang Ramadhani. Nah, oke Bang. Gitu. Silakan Bi, jika masih ada. Oke Bang, kayaknya sedikit peminat bertanya apakah karena bingung, kurang paham, atau nggak tahu juga nih Bang ya. Ini Bang, mungkin ya Bang tahu aja lah ya. Kita kan kadang ada pelaku usaha nih yang mendapatkan sell yang naik 2 kali, tapi biaya pemasarannya juga besar. Baik. Ada nggak sih cara agar biaya pemasaran tidak besar nih Bang? Apa saja yang perlu kita analisis setelah melakukan promosi di media sosial? Baik. Kita juga pernah merasain ya teman-teman ya, bagaimana ketika kita punya produk yang sama di pasaran, mungkin orang biasa bilangnya kita berkompetisinya secara berdarah-darah gitu, dengan menjatuhkan nilai dari produk kita gitu. Tapi setelah kita terus belajar, kita berdiskusi sama teman-teman yang memiliki usaha, sebenarnya ketika kita menjual produk itu, harga itu sebenarnya bukanlah hal yang utama. Jadi ketika kita bisa membangun brand, kembali lagi ke brand, ketika kita bisa membangun brand, sebenarnya orang tidak peduli berapapun harganya gitu, tetapi apa manfaat yang orang dapatkan. Nah, jadi kami sendiri belajar ke arah sana. Jadi misalkan untuk website misalkan ada orang yang bisa buat dengan harga misalkan yang rendah gitu. Ya, kalau dulu mungkin kita masuk ke sana juga gitu. Tetapi ketika kita udah bisa membranding diri kita juga bisa membuat orang merasakan manfaatnya lebih besar gitu dari pelayanan yang kita berikan. Ketika kita naikin harga dan mendapat customer yang tepat, harga bukan menjadi hal yang utama. Nah, jadi kalau saran dari saya teman-teman, ketika kita menjalankan sebuah usaha, sembari juga membranding diri kita atau membranding produk yang kita buat. Gitu. Nah, jadi seperti itu. Oke Bang, ini mungkin terakhir ya Bang ya. Boleh, silakan. Karena link ini bakal dipakai lagi sama yang lain. Boleh. Oke, ini terakhir. Nah, kalau tadi kita udah berbicara bagaimana cara untuk menarik pelanggan. Nah, sekarang ada nggak sih cara untuk mengelola pelanggan dan membuat pelanggan tetap bersama kita, Bang? Baik. Oke, teman-teman. Jadi di usaha ini, saya melihat ada dua kategori yang utama lah gitu. Kita usaha di bidang produk fisik, atau kita bergerak di bidang jasa. Nah, jadi teman-teman yang mungkin mau terjun di bidang usaha ini harus tentukan dulu nih,
mau di bidang fisiknya atau di bidang jasa. Ya, jadi kalau saya dan tim memang merasakan lebih nyaman di bidang jasa. Kita nggak perlu pegang produk dan seterusnya. Dan alhamdulillah klien kita itu bisa dibilang udah ada yang hampir 1 dekade, 10 tahun. Dan sedikit sharing, ketika kita bisa melayani dengan baik, ya walaupun mungkin di tengah perjalanan kita dengan klien itu mungkin ada masuk nih pihak-pihak ketiga yang lain gitu. Tetapi karena dia merasa nyaman dengan kita dengan pelayanan kita, ya mungkin dengan profesional kita, mereka akan terus sama kita. Maka dari itu saya sampaikan ke teman-teman UMKM khususnya, yang kita cari itu sebenarnya bukan hanya sekedar pembeli, tapi pelanggan. Jadi kalau kita misalkan menjual produk, bagaimana orang ini membeli terus-menerus. Kalau produk fisik misalkan jual kue, dia terus beli kue di tempat kita gitu. Kalau di bidang jasa, kita bisa buat kontrak misalkan tahunan. Jadi tiap tahun mereka perpanjang gitu. Dan ini sebagai aset kita. Ketika kita mendapat klien baru, kita tetap punya klien lama gitu. Nah, jadi itu mungkin teman-teman harus mempertimbangkan juga, walaupun kita punya banyak klien, tetap masing-masing klien ini kita prioritaskan. Ya, ketika kita prioritaskan, secara nggak langsung mereka akan mempromosikan kita. Nah, disitulah nanti ada promosi secara berjenjang tuh. Itu yang saya sampaikan di awal tadi. Ada namanya promosi secara ads, secara iklan yang berbayar. Ada yang secara organik. Organik itu yang lebih kuat gitu untuk branding kitanya. Jadi seperti itu, Bi. Oke, terima kasih untuk Bang Roni yang udah sharing ya ilmu pada hari ini. Mungkin next time mungkin bisa berbagi lagi ya Bang ya untuk kegiatan atau event yang lainnya. Oke, mungkin untuk terakhir closing statement dari Bang Roni, atau ada advance atau juga motivasi untuk teman-teman mahasiswa ataupun alumni Bang untuk memulai ataupun yang sudah punya bisnis. Ya, silakan Bang. Baik, bismillah. Jadi teman-teman, beruntunglah kita yang kuliah di teknik informatika. Kita bisa masuk di bidang apapun. Dan itu yang saya rasain teman-teman. Dan kita bisa membantu siapapun, ya, baik tenaga pendidikan, baik pelaku usaha. Karena dunia sekarang dunia IT. Jangan pernah minder dengan skill yang kita miliki. Walaupun skill kita masih standar nih, bisa buat apa? Misalkan hanya bisa desain-desain yang simple gitu, ya udah, nggak apa-apa, itu kita dalami aja. Nah, ketika kita terjun ke dunia usaha, kita yakin ketika kita serius, kita profesional sama klien kita, insya Allah Allah mudahkan, dan Allah juga kan yang memberi rezeki ke kita, ya. Jadi nggak usah terlalu banyak dipikirin, yang penting kita jalani saja. Bagi teman-teman yang mungkin sudah memiliki usaha sekarang, mungkin perlu mempertimbangkan juga untuk melakukan untuk promosi secara online. Nah, dan ini kita perlu untuk berkumpul sama teman-teman mungkin sesama digital marketing, sama pelaku usaha. Intinya jangan bergerak sendiri-sendiri. Ya, itu dia. Jadi cobalah semua untuk usaha itu kita jalankannya secara bersama. Teman-teman mahasiswa yang mungkin masih bingung mau buka usaha apa, yang pertama itu bentuk tim dulu. Kalau tim sudah terbentuk, nanti insya Allah akan terbuka jalan kira-kira mau apa yang dikerjain. Ya, jadi bukan, ini kalau boleh saran ya, dia buat teman-teman mahasiswa, jangan terlalu perbanyak main game. Ya, jangan terlalu banyak main game. Dan kalau memang ada, kita bisa ngoding bareng, kita ngoding, bisa belajar desain bareng. Karena ketika kita udah selesai itu sangat bermanfaat bagi kita gitu. Yang kedua, bangun komunikasi dengan senior kita, dengan dosen kita. Jangan menutup diri kita dari dunia luar. Seperti itu, Bi. Oke, terima kasih Bang Roni udah sharing, udah memberikan motivasi kepada kita, khususnya untuk mahasiswa aktif dan juga alumni secara umum ya. Semoga ilmu hari ini bisa dijadikan penyemangat untuk teman-teman. Peluang bisnis di era digital tidak pernah tertutup di teman-teman ya. Jadi tetap lakukan inovasi, kreativitas, dan harus ada keinginan yang kuat. Berani belajar, berani memulai, dan juga berani sukses. Oke, nanti untuk yang mendapatkan door prize bakal panitia share di grup WA aja. Dan sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya.
Jadi teman-teman bisa aktifkan kamera dulu. Jadi teman-teman yang masih off cam bisa di on cam biar kita bisa tutup acara ini ya. Oke, masih banyak nih yang masih off cam nih. Untuk Eka, Priyatno, Vanrian, Huda, dan juga Bobby mungkin bisa on cam nih ya. Sebelum kita tutup. Oke. Oke, kalau nggak ada ya udah kita screenshot dulu ya. Teman-teman semua bisa on dulu nggak? Oke. Vanrian, Eka Sinta, Priyatno, Huda, dan juga Bobby, serta Denny nih. Masih banyak yang off cam, teman-teman. Oke, masih ada beberapa orang lagi. Oke, kayaknya ada yang nggak bisa aktif kameranya ya. Oke, teman-teman pasang wajah terbaiknya. Bakal saya screenshot dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah berpartisipasi. Mohon maaf karena keterlambatan kegiatan kita. Dan juga untuk Bang Raja Syahroni, terima kasih untuk sharing ilmunya hari ini. Semoga berkah Bang untuk sharingnya. Dan bagi teman-teman yang ingin bergabung sama Bang Roni, yang ingin sharing, kontaknya udah bisa dilihat ya di websitenya Bang Roni di rajasyahroni.my.id. Ya, semoga kegiatan seperti ini bisa berlanjut ya dengan konsep yang berbeda mungkin, dengan materi yang berbeda, karena selain untuk silaturahmi, kegiatan seperti ini kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu dan juga pengalaman-pengalaman dari alumni-alumni yang sudah sukses di bidangnya, sehingga kita bisa mendapatkan inspirasi dan juga gambaran untuk karir yang tepat ke depannya. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas partisipasinya kepada Bang Raja Syahroni. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa. Terima kasih Bang Roni. Terima kasih Pak Roni. Beliau apa? Kayak gel gitu. Namanya umurnya.